Bos, Yuk, di mana bos? aku habis buat kopi dulu nih, biar agak fresh sedikit lah, ya. Oke lah, mau aya kopi, Ya. udah siap juga gitu, berarti rek konten gitu ya? Oh ya pasti. Siap atuh. Kebetulan kalau udah buat kopi, lah tadi bukan Andy. Dijual beneran bos. Aduh, bukunya orang tapi orang apa-apa. Sing penting kan kopi hitam biar otaknya cerdas. Ya, siap. Ya. Beneran bos. Kalau mau konten mah, aya anu nanyakeun. Apa? Kemarin di video anu part 2 anu nanyakeun tentang Apa? manajemen asam dan basa bos. Oh, manajemen apa regulasi? Manajemen regulasi Regulasi asam dan basa bos. Oke, kebetulan di session video kali ini kita akan lanjutkan mengenai kolak ya. Kita akan lanjutkan mengenai collecting duct nih, di mana collecting duct ini dia berfungsi untuk mengatur regulasi asam dan basa ya. Nah, tak jawab sekalian, oke? Tapi jangan kemana-mana, para sobat Mantri HD tetap standby, tetap simak sampai dengan beres ya, supaya nggak gagal paham nih bagaimana mekanisme regulasi asam basa yang diatur oleh ginjal. Tetap standby, kita gas go. Oke. Gas lah ya. Nah, sebelumnya sobat Mantri HD harus tahu dulu bahwa di collecting duct ini ya ada dua sel yang memegang peranan sangat penting. Selnya apa aja? Yang pertama kita kenal itu dengan sel prinsipal ya. Sel prinsipal. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, selnya ini ada dia berpengaruh terhadap mekanisme regulasi loh. Yang kedua ini, yang tentu saja mekanisme regulasinya ini dia berpengaruh sekali terhadap asam basa, yaitu dia ada yang kita kenal dengan intercalated cell, ya. Intercalated cell. Jadi mekanisme intercalated cell inilah yang nanti akan mengatur bagaimana perubahan kadar asam dan kadar basa di dalam tubuh kita. Nah, intercalated cell ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu intercalated cell yang A dan intercalated cell yang B. Oke. Biar mudah ya buat kalian. Yang A ini, intercalated A ini, dia akan berpengaruh terhadap tingkat kadar asam. Ya, yang A ini asam. Oke, AA ini asam, analogikanya ya, asam. Sementara yang B ini, dia akan berpengaruh terhadap kadar basa atau base, ya. Nah, basa atau base. Jadi kalau yang tadi yang A ini terhadap kadar asam, biasanya kalau asam apa sih yang berpengaruh? Satu, CO2, hidrogen. Nah, itu untuk berpengaruh terhadap kadar asam. Sementara yang base atau di sini kita kenal dia mengatur regulasi HCO3 ya, yang base ini. Ya, jadi kalau tadi yang A ini dia mengatur di sini proton, hidrogen, kemudian dia mengatur CO2. Nah, yang B dia mengatur HCO3- atau bikarbonat tuh untuk mempermudahnya. Oke, sekarang gini. Tak ganti dulu spidolnya. Yo, sekarang kita akan belajar pathway-nya. Nah, misalkan sekarang yang pertama kita memiliki kadar CO2 di dalam darah yang tinggi. Misalnya di sini CO2-nya tinggi di dalam darah. Oke. CO2 yang tinggi di dalam darah nanti dia akan berdifusi langsung. Sini ke dalam tadi apa? Intercalated cell yang A. Oke, kita bahas dulu yang intercalated dulu ya. Oke. Intercalated A masuk. Nah, ketika CO2 masuk ke dalam intercalated A, maka CO2 ini nanti dia akan berikatan dengan H2O.
Ya, ketika dia berikatan dengan H2O, apa yang mengawinkan CO2 dan H2O itu? Yaitu karbonik anhidrase. Kalau nggak salah aku sudah sempat bahas ini di tubulus proksimal, ya, karbonik anhidrase. Ketika CO2 berikatan menjadi dengan H2O, diikat disatukan oleh karbonik anhidrase, maka dia akan berubah menjadi H2CO3, ya. Nah, H2CO3. Komposisi H2CO3, kalau kemarin kalian menyimak di video sebelumnya, ini dia rentan terdisosiasi atau rentan berubah. Sehingga ketika dia berubah, nanti dia akan menjadi H+, nah ya, dan HCO3-. Oke, H+ dan HCO3-. Nah, oke, in case, misalkan satu kasus ketika kadar pH-nya turun. Nah, berarti artinya dia asam, pH-nya turun. Kemudian kadar hidrogennya, H+-nya tinggi di dalam darah, maka kita kenal dia dengan asidosis. Ya, tingkat keasamannya dia sangat tinggi, CO2 tinggi, hidrogen tinggi, pH-nya rendah. Maka ginjal itu akan mengatur regulasi seperti ini. CO2 akan ditarik ke dalam intercalated cell, kemudian dia disatukan oleh karbonik anhidrase bersama dengan H2O, maka dia akan berubah menjadi H2CO3. H2CO3 ini tadi sifatnya mudah terdisosiasi, sehingga kadar hidrogen akan merubah bentuk menjadi hidrogen dan HCO3. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, apa yang terjadi ketika sudah terpecah atau terdisosiasi seperti ini? Oke, saya punya yang namanya sebuah channel, ya. Saya kasih warna ungu lah channelnya, ya. Nah, channel ini dia nanti akan mengirim hidrogen keluar, ya. Kemudian dia akan memasukkan kalium ke dalam sel. Oke, kalium yang ada di mana? Tentu saja yang ada di dalam ini. Kaliumnya nanti akan dimasukkan sini di dalam lumen tubulus, masuk ke dalam sel. Sementara di satu sisi hidrogen akan dipompa keluar. Nah, hidrogen dipompa keluar. Masuknya kalium ke dalam sel ini memerlukan ATP. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa normal kalium berada di dalam sel. Sementara di dalam tubulus ini kaliumnya jumlahnya sedikit, sehingga dia harus masuk ke dalam sel, dia akan didorong, ya, masuk ke dalam sel menggunakan ATP. Oke, jadi dia menggunakan ATP. Oke, ini satu sisi, ya. Kita lihat CO2-nya terpecah, hidrogen nanti dia banyak dipompa masuk ke dalam lumen tubulus. Ketika dia banyak dipompa ke dalam lumen tubulus, apa yang terjadi? Lihat, kadar hidrogen yang tadi ini dia akan berkurang. Yang tadinya hidrogennya tinggi, kemudian karena hidrogennya terus dibuang, kalium masuk, kemudian lihat dia akan berubah di sini. Tak ganti warna biru, ya. Oke, kadar hidrogennya di sini yang tadinya tinggi sekarang akan berkurang H+-nya. Sehingga kalau hidrogen turun, kemudian CO2-nya pun akan turun, maka apa yang terjadi? pH akan kembali stabil. Yang tadinya turun dia akan naik. Seperti itu. Itu salah satu mekanismenya, ya, di intercalated A. Oke. Selanjutnya, mekanisme berikutnya kita berbicara tentang intercalated B. Oke, yang basicnya, yang B. Mekanismenya hampir sama seperti ini. Perbedaannya sekarang di intercalated B. Oke, in case suatu kondisi di mana sekarang terjadi kadar pH yang tinggi atau kita kenal dengan alkalosis. Misalnya
pH-nya di sini, kalau tadi ini turun, sekarang pH-nya kita naik. Oke, seperti ini, ya. Kemudian di satu sisi, misalkan HCO3-nya sekarang jadi HCO3-nya, misalkan di sini kalau alkalosis itu adalah tinggi, ya. Oke. Kemudian hidrogennya sekarang turun, itu seperti itu. Hidrogennya turun, atau CO2-nya juga turun. Oke, bagaimana ginjal bisa mengembalikan fungsi seperti ini? Maka dia akan melakukan hal yang sama seperti ini. Oke, tadi yang pertama kita lihat CO2 yang turun. CO2 turun akan dimanfaatkan masuk ke dalam sel. Seperti halnya yang tadi. Kita cepat saja di sini. CO2 dia akan berikatan dengan H2O. Disatukan oleh karbonik anhidrase. Dia akan berubah menjadi H2CO3. Dan dia sekarang mudah terdisosiasi. Hidrogen plus dan HCO3. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Dalam kondisi seperti ini, tubuh kita memerlukan ya kadar hidrogen yang tinggi. Karena di dalam darah kita hidrogennya rendah, jadi hidrogen ini tidak dibuang. Tetapi hidrogen yang ada di sini ini harus dimasukkan ke dalam darah. Oke. Mekanisme pertukarannya seperti apa? Hidrogen ini nanti akan ditukar masuk ke dalam darah. Oke. Kita lihat sama-sama. Hidrogen yang ada di sini tadi dia bertukar dengan kalium. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kita akan tukar kalium yang ada di dalam sel bertukar dengan hidrogen. Karena misalkan di dalam kondisi seperti ini juga berlaku misalkan hiperkalemia. Itu juga dapat memacu terjadi perubahan. Oke, kalium yang tinggi di dalam darah, kaliumnya tinggi, nah di dalam darah, nanti dia akan ditukar dengan hidrogen. Oke, sekarang saya tadi punya channel di sini yang sama lah, ya. Kita kasih channelnya sama. Nah, channel kalium dan hidrogen. Oke, sekarang ini kita balikan, kalau tadi ungu sekarang kita biru. Oke. Pertama, kalium nanti akan ditarik masuk ke dalam sel. Ya. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Kita akan memompakan hidrogen masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga di sini kadar hidrogennya nanti dia akan bertambah. Yang tadinya hidrogennya rendah, sekarang dia naik hidrogennya. Seperti itu. Kalium yang tadinya hiperkalemia di dalam intravaskuler akan ditarik masuk ke dalam sel, dikembalikan ke fungsinya ke dalam sel, karena kalium normalnya ada di dalam sel. Tadi sama, memerlukan apa? Memerlukan ATP, ya. ATP. Kenapa ATP ini? ATP ini sebagai sumber energi, ya, atau kita kenal dengan hidrogen potasium cotransporter. Jadi dia nanti akan exchanger, bukan cotransporter, ya, karena dia menukar, tidak searah, dia menukar. Kalium ditukar dengan hidrogen. Kalium masuk ke dalam sel, ditukar oleh hidrogen yang dari dalam sel masuk ke pembuluh darah. Oke, kita lihat. Ketika hidrogen masuk ke dalam sel, akan menaikkan kadar hidrogen, mengkoreksi yang ini. Oke, hidrogen turun, dikoreksi. Nah, sekarang kita lihat alkalosis, artinya kelebihan HCO3. Nah, apa yang terjadi? HCO3 ini jangan dimasukkan lagi ke dalam pembuluh darah, tapi harus dibagaimanakan? Dibuang. Masuk ke dalam lumen tubulus. Lah, kita masukkan sini. Oke, HCO3-nya ini tak kasih channel lagi di sebelah sini, kasih warna orange lah. Ah, sini.
Jadi HCO3-nya nanti yang ada di sini dia akan tak bawa ke sini. Nah, HCO3-. Oke. HCO3-. Sebagai gantinya, karena dia kekurangan ion negatif, berarti yang masuknya ke sini juga adalah ion negatif. Yang masuk ke sini adalah klorida. Aku tak cari dulu. Nah, klorida ini masuk menggantikan yang namanya HCO3. Oke. Jadi kita lihat bagaimana tubuh kita mengkoreksi HCO3 yang ini. Dengan cara HCO3-nya dibuang masuk ke dalam tubulus, selanjutnya tadi bergantian dengan ion klorida, dan klorida nanti akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah melalui channel yang sama, channel klorida. Oke, ini dengan mekanisme seperti ini. Bagaimana dengan kadung HCO3-nya yang sudah tinggi di sini? Nah, HCO3-nya yang sudah tinggi di sini sama, karena tadi menggunakan channel pertukaran antara klorida dan juga HCO3, kloridanya masuk sini. Kloridanya masuk, HCO3-nya yang ini tak bawa masuk langsung sini. Blas. Bertukarlah sini. Nah, gitu. Masuk, makanya panahnya tak ganti warna hitam. Jadi dari sini masuk untuk nanti dibuang. Inilah mekanisme pengaturan yang sungguh luar biasa bagaimana mengatur kadar pH di dalam darah. Ya, jadi tadi intercollected A dan intercollected B ini dia mengatur regulasi pengaturan tentang asam basa di dalam darah. Oke. Yang ketiga, saya punya sel prinsipal. Sel prinsipal ini pada dasarnya dia dipengaruhi oleh yang namanya aldosteron, dipengaruhi juga oleh yang namanya ADH. Ya, oke. Kemarin masih ingat mungkin tentang ADH. ADH itu antidiuretik hormon, yang mana dia keluar dari hipotalamus. Ya, ketika sekarang di hipotalamus ini dia aktif karena apa? Satu, misalkan terjadinya osmolarity yang tinggi atau hiperosmolaritas. Nah, osmolaritas yang tinggi ini dapat mengaktifkan supraoptik nukleus. Yang kedua, adanya apa? Angiotensin 2, ya. Angiotensin 2 ini dapat menstimulasi atau mengaktifkan supraoptik nukleus. Oke. Kalau supraoptik nukleus dia teraktivasi, maka nanti dia akan mengeluarkan ADH. ADH itu adalah antidiuretik hormon. Artinya dia akan menghemat air. Seperti itu. Artinya nanti akan terjadi proses reabsorpsi di collecting duct. Di mana? Sel prinsipal. Oke. Sekarang saya punya, nah di sini ada ADH. ADH. Dari sini disekresikan jalan-jalan ke seluruh tubuh, masuklah ke sini. Saya punya ADH. Oke. ADH ini dia mampu masuk, mampu menembus lapisan sel secara langsung. Nah, dia menembus lapisan sel secara langsung, maka apa yang terjadi? Nanti antidiuretik hormon ini akan ditangkap sama seperti ini nih, nukleus. Oleh nukleus. Nah, jadi ADH ditangkap oleh nukleus. Kayak di nukleus itu sebetulnya dia ada reseptor ADH, ya. Reseptor ADH ada di mana? Ada di intrasel nukleus reseptornya. Nah, nanti dia sama prosesnya mirip kayak gini. Ketika ADH datang masuk ke dalam nukleus, maka dia akan nukleus ini mengeluarkan mNRA. Kemarin udah kita bahas nih, messaging, M-nya, kemudian nukleus, kemudian riboasid.
ya, messaging nucleus riboacid, atau dia akan mengeluarkan sinyal. Nah, sinyal apa yang akan dipengaruhi oleh mNRA ini adalah sinyalnya yang disebut dengan V2A. Ini udah ada nih, aquaporin, V2 reseptor. Ya, jadi dengan kata lain, di sini nanti anggaplah inilah sebuah pipa. Oke. Pipa ini adalah saluran untuk air masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, air masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, pipa ini kita kenal dengan V2 reseptor. Jadi ADH masuk ke nukleus maka dia akan menstimulasi V2R. Dia akan sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi H2O di sini nanti akan ditarik masuk ke sini. Sehingga di sini kadar H2O-nya akan meningkat. Oke, kemarin masih ingat, kalau osmolaritasnya tinggi, artinya kadar solutnya tinggi. Tetapi H2O-nya rendah. Solut yang tinggi, H2O-nya rendah, inilah yang dikatakan dengan apa? Hipertonis. Hipertonis. Dengan munculnya ADH, maka hipertonis ini akan terkoreksi. Kenapa? Karena H2O akan direabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga nanti dari kondisi hipertonis ini dia akan berubah menjadi isotonis. Dengan adanya mekanisme ADH, antidiuretik hormon. Oke. Satu lagi, selain itu, kemarin sudah kita bahas tentang zona glomerulosa. Di zona glomerulosa ini munculnya ada yang kita kenal dengan aldosteron. Aldosteron, ketika aldosteron masuk ke dalam sel prinsipal, nanti dia akan diterima oleh nukleus. Dan nukleus nanti dia akan mengirimkan mNRA. Dia akan mengirimkan pesan. Kemana? Sini. Ya, ini namanya channel natrium. Ya, channel natrium ini kita singkat dia dengan enak. Nah, enak itu adalah singkatan dari epitel natrium channel. Ya, oke. Jadi epitel natrium channel ini ketika dia terstimulasi maka akan membuka gerbang natrium. Sehingga natrium yang berada di sini, ya, ini makanya natriumnya kasih saya warna biru ya. Natriumnya karena ini berhubungan nanti dengan air. Natriumnya yang ada di sini dia akan masuk ke sini. Oke. Natrium yang ada di dalam tubulus akan masuk. Ketika natrium masuk, apa yang terjadi? Maka pergerakannya akan diikuti oleh H2O. Sehingga air pun akan masuk. Air akan masuk, nanti akan diteruskan masuk melalui vasopresin, reseptor V2R, dia masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga dia akan mengkoreksi kadar yang tadinya hipertonis, kemudian dia akan menaikkan kadar H2O. Kalau gitu natriumnya nanti akan masuk ke sini? Enggak. Jadi ketika natrium masuk di sini dia akan di hold. Natrium masuk saja, kemudian H2O yang akan pergi masuk ke sini. Ingat, karena di sini kadar solutnya tinggi, artinya natriumnya di sini lebih pekat, lebih tinggi, sehingga tadi H2O-nya saja yang akan lewat masuk ke sini. Seperti itu, bermigrasi, pindah. Ya, oke, itu melalui enak. Ya, kemudian, selain ini juga, ya. Aldosteron tadi menstimulasi enak. Nah, aldosteron juga ternyata dia akan menstimulasi yang namanya ROMK. Ya, oke. Kalau di sini ada aldosteron, ini tak ganti ya. Aldosteron, oke. Nah, aldosteron itu ketika dia masuk ke dalam sel, ini, ya.
masuk ke nukleus ini. Oke. Nanti nukleus ini dia akan mengirim yang namanya messaging terhadap channel kalium tunggal, ya. Channel kalium tunggalnya apa? Channel kaliumnya kita kenal dengan sini ya, kita tulisnya ya. Rom K+. Renal outer medullary kalium, ya. Renal outer medullary kalium channel. Nah, renal outer medullary kalium channel ini bertugas untuk apa? Bertugas tadi adalah untuk salah satunya melakukan exchanger antara hidrogen dan kalium. Ya. Kemudian dia bertugas sebagai apa juga? Dia bertugas melakukan pertukaran antara natrium dan kalium seperti halnya yang ini. Ya. Natrium dan kalium. Oke, misalkan terjadi perubahan kadar komposisi kalium yang tinggi di dalam darah, kalium yang tinggi di dalam darah ini nanti dia akan dibawa masuk ke dalam sel untuk menangani kasus hiperkalemianya. Kalium yang tinggi di dalam darah ini sangat berbahaya, maka dia harus dieliminir. Dengan cara bagaimana? Aldosteron tadi menstimulasi nukleus, nukleus nanti akan menstimulasi Rom K, sehingga apa yang terjadi? Kalium di sini nanti akan ditarik masuk ke dalam sini, disucks back masuk ke dalam sel epitel. Dari sel epitel dia nanti akan dilanjutkan, akan dibuang sini, sehingga dapat menangani kasus hiperkalemi seperti ini. Nah, itu adalah regulasi-regulasi pengaturan asam basa yang ada di dalam tubuh kita, ya. Dipengaruhi oleh aldosteron, dipengaruhi juga oleh yang namanya ADH, kemudian 3 sel yang berpengaruh di sini, sel prinsipal, kemudian ada sel A dan sel B. Saya ingin teman-teman pahami, yang terpenting adalah secara anatomisnya bahwa di dalam collecting duct ini dibagi menjadi 2 macam. Sel prinsipal ini dia bermain peran dengan 2 hormon, aldosteron dan juga ADH. Kemudian intercollected cell ini dibagi menjadi A dan B. A-nya itu untuk yang berpengaruh terhadap sel A itu tingkat keasaman, yang B itu adalah tingkat basa atau basic. Ya, mekanisme pathway-nya tadi sudah saya jelaskan, yaitu ketika terjadi peningkatan CO2, maka CO2 nanti akan diikat oleh H2O, disatukan oleh karbonik anhidrase, kemudian dia akan berubah menjadi H2CO3. H2CO3 ini mudah terdisosiasi, ya, artinya mudah terurai. Ketika CO2-nya tinggi, maka hidrogen tidak akan dimasukkan ke dalam darah, tetapi akan dibuang. Nah, sebaliknya nanti HCO3 ini akan dimasukkan, ditarik ke dalam darah. Dia ditarik ke dalam darah dengan pompa apa? Ditarik dengan pompa kalium dan juga pompa hidrogen, seperti itu. Ya, jadi HCO3-nya akan ditarik ke dalam darah untuk membuang hidrogennya, dia masuk ke dalam tubulus dengan pompa hidrogen dan kalium. Untuk memasukkan HCO3 ke dalam darah, dia menggunakan pompa HCO3 dan klorida. Seperti itu. Jadi mekanisme pengaturannya seperti itu. Kemudian ADH seperti yang kita ketahui bahwa dia berperan di dalam proses pemekatan urin pada saat di sini. Nah, tetapi di satu sisi ADH juga dia berespon terhadap adanya angiotensin, osmolaritas yang tinggi. Ketika ADH ini sekarang dia meningkat, maka nanti akan ditangkap oleh V2R yang ada di dalam sel prinsipal, di mana V2R ini nanti dia akan membuka selebar-lebarnya gerbang supaya air bisa masuk ke dalam sistemik. Oke, terakhir tadi kalau sekarang air sudah masuk ke dalam sistemik, yang tadinya
Misalkan hipovolemia, maka air masuk ke dalam sistemik, dia akan berpengaruh terhadap stroke volume. Oke. Kalau stroke volume meningkat, maka cardiac output akan meningkat. Kalau cardiac output meningkat, maka blood pressure akan meningkat. Itulah salah satu regulasi bagaimana pengaturan dari asam basa dan juga mengkoreksi sekaligus terhadap tekanan darah. Oke, di satu sisi ketika sekarang aldosteron terlalu banyak di dalam tubuh, maka angiotensin di sini akan berperan juga, ya. Salah satunya adalah dengan retensi natrium. Nah, ketika natriumnya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Air nanti akan masuk ke pembuluh darah. Ketika air masuk ke pembuluh darah, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan stroke volume. Itu juga dapat mengkoreksi blood pressure. Oke, semoga apa yang dijelaskan tadi teman-teman bisa memahami. Aduh, kalau pusing gimana? Ya pusing coba diulang lagi, di-rewind lagi, tak baca-baca lagi mulai dari awal. Oke? Dengan selesainya konsep pembelajaran kita terkait dengan nefron, ini nanti selanjutnya di video selanjutnya mungkin kita akan membahas Q&A. Ya. Question and answer. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, kayak di next video kita akan bahas, ya. Apa saja boleh, silahkan tanya. Mau tentang ginjal boleh, mau bertanya tentang hormonal boleh. Nanti ada saya tak kasih khusus satu video ini tentang pertanyaan-pertanyaan. Nanti tak bahas pertanyaan. Oke, jadi dihafalkan, diingat-ingat. Kalau dari luar kepalanya itu udah apa yo, mudah meledak. Itu ya mudah-mudahan jangan sampailah seperti itu ya, tapi sedikit-sedikit coba dipahami. Ini sangat asik sekali belajar tentang anatomi tubuh kita ini, luar biasa ya. Oke, jadi jangan kemana-mana buat teman-teman, buat sobat mantri adik sekalian, tetap teman-teman pantengin terus videonya, jangan di skip-skip biar nggak salah di dalam proses penerimaannya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap standby terus di channel Mantri HD. Mari kita gaskeun, let's go.